Malam itu di sebuah warung kopi tua di tepi pelabuhan Batu Licin. Owo menatap laut yang hitam pekat. Ombak berdebur keras, angin asin menusuk kulit. Namun pikirannya sibuk dengan satu nama yang terus bergema. Saranjana. Kota yang tak ada di peta tapi katanya megah luar biasa, gumam Owo. Rasa ingin tahunya sudah memuncak sejak membaca berbagai kisah aneh dari forum dan mendengar rumor dari orang-orang Kalimantan. Malam itu ia bertekad mencari jawabannya. Di meja sebelah duduk seorang kakek tua dengan rambut yang sudah mulai memutih. Wajah keras tergores pengalaman dan tatapan kosong ke arah laut. Owo memberanikan diri membuka percakapan. "Kek," katanya pelan. "Aku dengar ada kota gaib di sini, kota Saranjana. Benarkah itu ada?" Sang kakek menoleh perlahan. Senyumnya samar lalu bertanya, "Kau sungguh ingin tahu, nak? Banyak yang bertanya, tapi tidak semua siap dengan jawabannya." "Kenapa begitu, kek?" tanya Owo, mencondongkan tubuhnya setia menunggu cerita kakek. Kakek itu menghela napas panjang, seolah membawa kembali kenangan yang sudah lama ia simpan. Saranjana bukan sekedar cerita, ia kota megah, penuh cahaya tapi tak terlihat di peta. Penghuninya cantik, gagah, sopan, dan ramah. Kalau kau beruntung atau justru sial, kau bisa bertemu mereka. Tapi hati-hati, nak, banyak yang pernah tersesat ke sana dan tidak semua bisa kembali. Owo menelan ludah seketika. "Jadi, ada bukti nyata kalau kota itu memang benar-benar ada?" tanyanya ragu. Kakek tersenyum miring. "Kalau kau mau bukti, dengarkan cerita dari tahun 1980-an. Saat itu pemerintah daerah tiba-tiba kedatangan kiriman alat berat dari Jakarta. Semua lengkap, bulldozer, eskavator, truk-truk besar, dan semua sudah dibayarkan lunas. Tapi saat ditanya siapa pemesannya, jawabannya bikin semua terdiam. Alamatnya kota Saranjana." Mata Owo terbelalak. "Serius, kek? Saranjana tertera jelas begitu?" Kakek mengangguk mantap. Tertulis dengan rapi. Ada tanda tangan, ada bukti pembayaran. Tapi masalahnya tidak ada yang tahu harus mengirim kemana. Kota Saranjana tidak tercatat dalam administrasi manapun. Bayangkan, nak, siapa yang bisa memesan alat berat semahal itu kalau bukan penguasa sebuah kota besar? Tapi kota itu di dunia nyata tidak ada. Owo seketika merinding. Rasanya seolah mendengar kisah hantu tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Itu baru satu cerita. Ada juga pengalaman ada band di tahun 2005. Mereka menggelar konser di kota kecil sekitar sini. Tiket yang terjual cuma 8.000, tapi saat konser dimulai stadion penuh sesak, lebih dari 14.000 penonton. Owo mengernyit, mungkin banyak yang masuk tanpa tiket, kek. Kakek menggeleng pelan. Kalau itu pasti masih bisa dijelaskan, tapi penonton itu diam, nak. Tidak bersorak, tidak ikut bernyanyi, hanya berdiri menatap dengan dingin. Owo terdiam lagi, bulu kuduknya berdiri. "Lalu apa yang terjadi setelah konser, kek?" tanyanya hati-hati. Kakek menatap tajam mata Owo. Hanya 5 menit setelah konser usai, stadion langsung kosong. Penonton lenyap begitu saja. Padahal akses keluar hanya satu pintu kecil. Tidak masuk akal kecuali mereka bukan penonton biasa. Owo mengusap lengannya, merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Suasana malam makin mencekam. Lampu-lampu pelabuhan berkelip redup, seperti ikut mendengarkan kisah itu. Owo mencoba mengalihkan rasa takut dengan bertanya, "Apakah orang juga bisa mendengar kota itu meski tidak melihatnya?" Kakek mengangguk pelan. "Kalau kau berdiri di kaki bukit Saranjana, pada malam tertentu kau bisa mendengar suara-suara samar. Musik yang merdu, kendaraan yang melintas, bahkan percakapan ramai. Tapi saat kau mencari sumbernya, yang ada hanya hutan sepi dan debur ombak." Bayangan itu menari di kepala Owo. Ia membayangkan dirinya berdiri di bukit gelap. Lalu terdengar suara kota modern hidup di balik pepohonan. "Seolah-olah ada dunia lain berdampingan dengan kita," bisiknya. Kakek hanya menatapnya dengan menjawab, seakan membiarkan imajinasi Owo berkembang sendiri. Owo lalu mengingat satu kisah yang pernah ia baca. "Kek, bagaimana dengan cerita Ferry? Apa itu juga terkait dengan Saranjana?" Mata kakek berubah muram. "Ya,
Feri dari Tanjung Serdang menuju Batu Licin kan? Itu kapal saat berangkat penuh sesak oleh penumpang. Orang-orang biasa, wajah-wajah yang tampak nyata. Tapi begitu tiba di pelabuhan ini, kapalnya mendadak kosong. Hanya awak kapal yang tersisa. Kebingungan, penumpang lenyap seolah ditelan udara. Owo merinding keras. Jadi, penumpang itu adalah orang-orang yang dari kota gaib, kek. Kakek mengangguk. Begitulah yang dipercaya orang-orang. Mereka naik feri seperti manusia biasa, lalu kembali ke dunia mereka begitu kapal merapat ke pelabuhan. Owo seketika terhenyak kembali. Dadanya berdegup kencang, bayangan naik kapal bersama orang asing yang ternyata bukan manusia, membuatnya sangat tak nyaman. Kalau begitu, tanya Owo dengan suara bergetar, apa yang terjadi jika seseorang benar-benar masuk ke kota itu? Kakek menatap Owo serius. Banyak yang bilang kota itu indah luar biasa. Gedung tinggi, jalan lebar, kendaraan mewah. Penghuninya gagah dan cantik. Dan yang paling menakutkan, kalau kau sudah menginjak kaki di sana, kau akan betah. Terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Itulah sebabnya banyak orang yang tak pernah kembali. Owo membayangkan dirinya berdiri di tengah kota gaib. Dikelilingi gedung bercahaya, wajah-wajah ramah dan suasana yang terasa lebih nyata dari dunianya sendiri. Apakah mereka benar-benar sama seperti kita, kek? Tanyanya lagi. Ya, sama, jawab kakek. Tapi lebih sempurna, kau akan sulit membedakan apakah mereka manusia atau bukan. Namun jangan terkecoh, nak. Di balik keramahan itu ada jebakan yang tak terlihat. Angin malam semakin dingin. Owo menarik napas panjang menatap bukit gelap di kejauhan. Kalau kota itu pernah ada di peta, kenapa sekarang hilang, kek? Kakek pun menunduk. Jadi abad ke-19, seorang naturalis Jerman mencatat nama Tanjung Saranjana dalam peta Borneo. Sebuah kamus tua dari Belanda juga menyebutkannya. Tapi setelah itu kota itu pun menghilang, seakan ditelan bumi. Atau mungkin memang disembunyikan dari dunia manusia. Hening panjang menyelimuti mereka berdua. Owo merasa dirinya berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap laut lalu bertanya pelan, "Kek, jadi Saranjana itu nyata?" Sang kakek tersenyum samar, matanya berkilat aneh. Nyata bagi mereka yang percaya, dan tak pernah ada bagi mereka yang menolak. Hati-hati, nak, kota itu memilih sendiri siapa yang boleh melihatnya. Owo terdiam, merasakan jantung berdegup tak karuan. Ia tahu satu hal, misteri Saranjana belum selesai. Ia baru saja mengetuk pintunya.